Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang describing people and object. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identify the body atau mengidentifikasi tentang badan atau tubuh. Nah, bagaimana kita belajarnya? Yuk, kita mulai ya. Nah, di sini ada dua gambar anak laki-laki, yang satu tinggi dan yang satu pendek. Nah, lalu bahasa Inggrisnya apa? Bagaimana cara mengidentifikasi kalau yang satu badannya tinggi dan yang satu pendek? Nah, untuk badan yang tinggi itu tall, artinya itu tinggi. Tall, tinggi. Lalu kalau pendek itu short, pendek. Short, pendek. Lalu ada gambar anak laki-laki yang berambut keriting. Nah, bahasa Inggrisnya apa ya? Curly hair. Curly hair. Rambut keriting. Curly hair. Rambut keriting. Lalu, rambut lurus. Straight hair. Straight hair. Rambut lurus. Straight hair. Rambut lurus. Short hair. Rambut pendek. Short hair. Rambut pendek. Long hair. Rambut panjang. Long hair. Rambut panjang. Fat. Gemuk. Fat. Gemuk. Fat. Gemuk. Thin. Kurus. Thin. Kurus. Sharp nose. Hidung mancung. Sharp nose. Hidung mancung. Flat nose. Hidung pesek. Flat nose. Hidung pesek. Oval face. Wajah lonjong. Oval face. Wajah lonjong. Round face. Wajah bulat. Round face. Wajah bulat. Distended stomach. Perut buncit. Distended stomach. Perut buncit. Distended stomach. Perut buncit. Flat stomach. Perut rata. Flat stomach. Perut rata. Nah, sekarang kita akan belajar tentang describing people and object, mendeskripsikan orang dan objek. Silahkan buka LKS-nya halaman 10. Di halaman 10 itu ada teks yang berjudul Animals. Do you know a rabbit? Apakah kamu tahu kelinci? A rabbit is an animal. Kelinci merupakan hewan. It has two long ears. Kelinci mempunyai dua telinga yang panjang. It has four short legs. Kelinci mempunyai 4 kaki yang pendek. It has a short tail.
Kelinci mempunyai ekor yang pendek. Its fur is soft. Bulunya lembut. It can jump quickly. Kelinci dapat melompat dengan cepat. Nah, itu adalah contoh teks tentang mendeskripsikan sesuatu. Nah, di sini dalam teks ini adalah mendeskripsikan tentang kelinci. Kelinci itu apa sih? Kelinci itu adalah seekor hewan. Lalu, bagaimana bentuk kelinci? Oh, ternyata kelinci itu punya 2 telinga yang panjang, lalu punya kaki yang pendek yang berjumlah 4, lalu ekornya itu pendek dengan bulu yang halus, dan kelinci itu bisa melompat dengan cepat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adjektif atau kata sifat. Silakan dibuka LKS-nya halaman 12. Di situ ada kata sifat dengan 1 suku kata dan kata sifat dengan 2 suku kata. 1 suku kata itu bagaimana? 1 suku kata itu yang pengucapannya sekali. Contohnya di situ ada fat, old, fast, long, young, short, tall, cheap. Lalu kalau yang 2 suku kata atau lebih, di situ ada contohnya careless. Careless ada 2 suku kata. Diligent 3 suku kata. Beautiful 3 suku kata. Handsome 2 suku kata. Lalu ada expensive 3 suku kata. Lalu yang di halaman 13 ada lagi kata sifat dengan bentuk-bentuk tidak beraturan. Nah, ada bad, little, good, much, or money. Nah, di situ nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang adjektif itu digunakan untuk menerangkan suatu kata benda. Yang pertama itu kata sifat diletakkan di depan kata benda. Contohnya, blue sky. Di sini artinya adalah langit biru, blue sky. Nah, kita bedah satu-satu. Blue itu artinya biru. Biru itu kata sifat. Sky itu langit. Nah, itu merupakan kata benda. Jadi, kalau ingin mengartikan langit biru, itu bukan sky blue, tetapi dibalik, kata sifatnya berada di depan kata benda, menjadi blue sky. Contoh lainnya, new hat, topi baru. New di sini merupakan adjektif baru, ya. Lalu ada hat itu kata benda, yaitu artinya topi. Jadi kalau ingin membuat kalimat topi baru itu jangan hat new, tetapi kata sifatnya mana? Kata sifatnya itu new, lalu kata bendanya mana? Kita dilihat dulu kata bendanya mana. Oh, hat. Hat itu kata benda, lalu new-nya itu kata sifat. Jadi, kata sifatnya berada di depan kata benda. Lalu, adjektif sebagai pelengkap atau komplement diletakkan setelah to be. Contohnya, the sky is blue. The sky itu tadi adalah kata benda. Is itu adalah to be. Lalu blue adalah adjektif. Jadi, kata sifat itu diletakkan setelah to be. The sky is blue. Contoh lainnya, the hat is new. The hat di sini adalah kata benda. Jadi noun dulu, kata benda dulu, baru ditambahi to be. To be-nya adalah is, lalu baru kata sifatnya yaitu new. Jadi the hat is new. Lalu ada lagi adjektif untuk membandingkan atau compare sifat benda atau orang dengan benda atau orang lain. Jadi membandingkan 2 benda atau membandingkan
orang dengan orang yang lain. Di sini, yang pertama itu membandingkan sesuatu yang memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Nah, menggunakan as. Contohnya ya, bintang pencil as long as Lisa's pencil. Jadi pensil bintang sama panjang dengan pensil Lisa. Di sini itu membandingkan sesuatu yang hampir sama. Apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah pensil. Pensilnya siapa? Pensilnya bintang dan pensilnya Lisa yang memiliki panjang sama. Sehingga membuat kalimatnya adalah bintang's pencil as long as Lisa's pencil. Lalu, Mrs. Widya as beautiful as Mrs. Ria. Bu Widya secantik Bu Ria. Di sini ada yang dibandingkan. Siapa yang dibandingkan? Bu Widya dan Bu Ria. Jadi menggunakan as beautiful as. Lalu untuk menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat lebih. Jadi itu membandingkan, tetapi salah satunya itu sifatnya itu lebih. Gunakan than atau more than. Bila kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, maka tambahkan than. Contohnya, small. Small itu berapa suku kata? Satu suku kata ya, small menjadi smaller. Contohnya, a bird is smaller than a cow. Burung lebih pintar daripada sapi. Nah, bila kata sifatnya terdiri dari dua suku kata, maka tambahkan more than. Contohnya, expensive. Berapa suku kata? Ada 3. Expensive menjadi more expensive than. Contohnya, her bag is more expensive than mine. Tasnya lebih mahal daripada punyaku. Lalu, untuk menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat paling. Nah, jadi membandingkan dua benda atau membandingkan orang yang satu dengan yang lainnya. Di sini itu ada benda atau orang, tetapi dia itu paling. Bila suku katanya itu satu, menggunakan est, jadi ditambahi dari adjektif kata sifat itu ditambahi belakangnya est. Contohnya, tall. Tall itu berapa suku kata? Satu suku kata. Tall menjadi tallest. Contohnya, Brian is the tallest boy in our class. Brian siswa paling tinggi di kelas kita. Jadi membandingkan yang artinya paling dalam suatu kelompok. Itu gunakan est. Jika katanya itu memiliki satu suku kata. Lalu bila kata sifatnya terdiri dari dua suku kata, maka tambahkan the most. Contohnya, diligent. Berapa suku kata? 3. Diligent menjadi the most diligent. Tania is the most diligent in our class. Tania, siswa yang paling pintar di kelas kita. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selalu semangat dalam belajar. Thank you for learning English with me. See you again in the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.